kita mau ngomongin soal kemerdekaan berpendapat di Indonesia. Ini tuh hak mendasar kita semua loh sebagai warga negara. Tapi, ada tapinya, ini juga sebuah tanggung jawab yang besar. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih artinya, gimana cara melakukannya, dan apa aja aturan mainnya. Coba deh, pernah nggak sih Anda ngerasa, aduh, gregetan banget, pengen ngomong sesuatu secara terbuka? Atau mungkin kepikiran, sebenarnya kita ini bebas ngomong sampai mana sih batasnya? Nah, rasa penasaran inilah yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas hak dasarnya. Kedua, gimana cara menyampaikannya. Ketiga, kita lihat aturan mainnya yang jelas. Keempat, kita timbang dua sisi medalinya. Dan terakhir, kita simpulkan dengan apa itu kebebasan yang bertanggung jawab. Siap? Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Bagian pertama ini soal hak kita untuk berpendapat bebas. Ini nih, fondasi dari semuanya. Jadi, apa sih sebenarnya kemerdekaan berpendapat itu? Gini deh, sederhananya, itu adalah hak kita, setiap warga negara, buat menyampaikan pikiran kita. Tapi, perhatiin, ada dua kata kunci penting di sini, bebas dan bertanggung jawab. Dua-duanya ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Nah, ini yang harus banget kita ingat. Hak ini tuh nggak mutlak, artinya ada batasnya. Kebebasan kita itu pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum yang ada. Tujuannya bukan buat membungkam ya, tapi lebih ke mengatur supaya kita nggak melanggar hak orang lain dan ketertiban umum tetap terjaga. Oke, jadi kita udah paham nih soal hak dan batasannya. Pertanyaan berikutnya, gimana dong caranya kita menyampaikan pendapat? Nah, di bagian kedua ini kita bakal lihat saluran-saluran apa aja yang bisa kita pakai. Wah, caranya macem-macem banget loh. Bisa lewat lisan, kayak pidato atau waktu kita lagi dialog. Bisa juga lewat tulisan, misalnya bikin poster atau spanduk. Dan tentunya, yang paling umum sekarang ini ya lewat media. Entah itu media cetak kayak koran, atau media elektronik seperti internet dan film. Nah, ini salah satu contoh klasiknya nih, media cetak. Dulu, kolom opini di surat kabar itu jadi andalan banget buat masyarakat menyuarakan pandangannya soal isu-isu penting ke publik yang lebih luas. Terus, ada juga bentuk penyampaian pendapat yang sifatnya lebih terorganisir dan langsung di muka umum. Contohnya seperti unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, sampai mimbar bebas. Ini semua adalah cara buat ngomong langsung di ruang publik. Nah, karena ini dilakukannya di ruang publik dan melibatkan banyak orang, tentu ada aturan mainnya. Di bagian ketiga ini, kita bakal fokus ke kerangka hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Ini penting nih. Jadi, kalau Anda mau bikin demonstrasi, catat nih, Anda itu nggak perlu minta izin, tapi wajib kasih pemberitahuan tertulis ke polisi. Isinya apa aja? Ya, 4 hal ini. Maksud dan tujuannya apa, lokasinya di mana, kapan dan berapa lama, dan yang paling penting, siapa penanggung jawabnya. Jelas ya? Dan soal waktu, ini krusial banget. Ingat angka ini ya, 3 kali 24 jam. Jadi, pemberitahuan tertulis itu harus sudah sampai di tangan polisi paling lambat 3 hari sebelum acaranya dimulai. Jangan sampai telat. Terus, ada juga lokasi-lokasi yang jadi zona terlarang buat demo. Tujuannya apa? Ya, buat menjaga layanan publik dan keamanan kita semua. Jadi, area-area sensitif seperti lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, stasiun, bandara, dan objek vital nasional lainnya itu nggak boleh. Nah, ini yang menarik. Undang-undang ini tuh bukan cuma ngatur tapi juga ngelindungin. Coba lihat pasal 18 ini. Di situ jelas banget dibilang kalau ada yang menghalang-halangi hak orang lain buat demo dengan kekerasan, itu bisa dipidana penjara loh sampai 1 tahun. Jadi hukumnya melindungi dua sisi. Lalu, gimana dengan peran polisi? Nah, tugas mereka di sini jelas banget, memberikan perlindungan keamanan. Jadi polisi itu wajib memastikan kegiatan unjuk rasa bisa berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Mereka ada untuk mengawal, bukan menghalangi. Oke, kita udah bahas hak dan aturan mainnya. Sekarang yuk kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Jadi, kebebasan berpendapat itu ibarat koin, selalu punya dua sisi. Ada dampak positifnya, tapi ada juga dampak negatifnya. Di sisi positifnya, jelas ya, ini bisa mendorong orang buat ikut berpartisipasi dalam politik, bikin masyarakat sipil jadi lebih kuat, dan bahkan memicu kreativitas dan inovasi baru. Tapi, di sisi negatifnya, kalau nggak hati-hati, ini bisa jadi pemicu kekerasan dan konflik, menyebabkan perpecahan sosial, bahkan sampai mengganggu roda ekonomi. Nah, lihat deh perbandingan ini. Jelas banget kan dua wajahnya? Di satu sisi, kita bisa lihat ada ekspresi yang membangun, yang kreatif, yang damai. Tapi di sisi lain,
ada juga potensi kerusakan dan konflik kalau batas-batasnya dilanggar. Keduanya ini realita. Dari semua pembahasan tadi, kita sampai ke bagian terakhir dan bisa dibilang ini yang paling penting. Soal kebebasan yang bertanggung jawab. Disinilah kita harus menemukan titik tengah, keseimbangan antara hak yang kita punya dan kewajiban yang kita emban. Jadi, intinya apa? Sederhana tapi dalam. Kemerdekaan berpendapat itu sebuah hak istimewa, sebuah privilege. Tapi ingat, setiap hak istimewa itu datang dengan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab kita semua untuk menggunakannya dengan bijak. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Gimana caranya kita bisa memastikan kalau suara yang kita keluarkan itu membangun dan bukannya malah merusak? Jawabannya ada di diri kita masing-masing.